Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan drama Kerajaan Singasari. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendrik Purnama Siddiq sebagai Tunggu Amatung dan Rangga Weni. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa sebagai Kendede. Perkenalkan, nama saya Yara Rahma sebagai Dang Hyang Gawe. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajim Briandi, berperan sebagai Ken Arok. Perkenalkan, nama saya Stephen Emmanuel, saya berperan sebagai Empu Gandring dan Toh Jaya. Perkenalkan, nama saya Sumiati, berperan sebagai Lembu Ampal dan Selir. Perkenalkan, nama saya Diani Samawati dan berperan sebagai Anusapati. Di suatu hari, Raja Tunggul Amatung harus meninggalkan istrinya, Ken Dedes, dengan kondisi yang sedang hamil. Maafkan aku harus meninggalkanmu, tapi aku janji aku akan kembali lagi. Tidak apa-apa suamiku, aku akan selalu menunggumu. Baiklah, terima kasih istriku. Cepat pulang suamiku. Suatu hari, Ken Dedes pergi ke sebuah hutan untuk mencari buah apel jambu. Di hutan tersebut, Ken Dedes bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Tidak sengaja mereka berdua bertabrakan. Tuan Putri, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa, terima kasih telah menolongku. Kenapa berterima kasih? Seharusnya hamba yang minta maaf. Sudah, lupakan saja. Sedang apa gerangan di hutan ini? Saya sedang mencari pekerjaan, Tuan Putri. Pas sekali, kerajaan saya sedang mencari orang untuk bekerja. Benarkah, Tuan Putri? Benar pemuda, besok datang saja ke kerajaan saya. Baiklah. Ngomong-ngomong, nama Tuan Putri siapa? Namaku Kendede, siapa namamu? Nama yang cantik. Nama saya Ken Arok. Baiklah, sampai jumpa besok. Ken Arok pulang dengan hati yang senang karena bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan karena itu saja, hati dia pun sedikit bergejolak karena bisa bertemu dengan seorang putri yang cantik dan baik hati pula. Hal itu diceritakan oleh Ken Arok kepada Dah Hyang Gawe. Dang Hyang, aku ada berita baik yang harus aku ceritakan. Apa itu Ken Arok? Sepertinya kau sangat bergembira sekali. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah kerajaan. Tetapi bukan itu saja. Terus apa lagi Ken Arok? Aku tidak sabar mendengarnya. Aku bertemu dengan seorang wanita yang cantik sekali. Sepertinya dia seorang ratu. Siapa namanya Ken Arok? Apa ada wanita seperti itu? Nama dia Ken Dedes, Dang Hyang. Astaga, dia adalah istri dari Raja Tunggul Amatung. Saya tidak peduli dia istri siapa. Yang penting aku harus bisa mendapatkan dia. Ya sudahlah, semoga kau bisa mendapatkannya. Singkat cerita, Ken Arok berhasil menjadi patih di kerajaan Ken Dedes. Dan ternyata bukan hanya Ken Arok yang mencintai Ken Dedes, tapi Ken Dedes juga mencintai Ken Arok. Cerita tentang itu terus berjalan lama, dan akhirnya Tunggul Amatung pulang dan belum mengetahui apapun. Dengan kembalinya Tunggul Amatung, Ken Arok berniat untuk membunuh Tunggul Amatung. Di suatu hari, Ken Arok pergi ke rumah Empu Gandring untuk membuat keris. Kimpu, tolong buatkanlah keris yang hebat. Semoga bisa selesai dalam 5 bulan. Tapi Ken Arok, waktu untuk membuat keris adalah 1 tahun. Saya tidak peduli. Pokoknya keris itu harus selesai dalam 5 bulan. Baiklah, aku akan menurutinya. 5 bulan kemudian, sesuai janjinya, Ken Arok pergi kembali ke rumah Empu Gandring dan ternyata keris pesanan Ken Arok belum juga selesai. Ken Arok mengambil keris yang belum sempurna itu dengan amarahnya. Ken Arok membunuh Empu Gandring dengan keris yang belum selesai itu. Sebelum meninggal, Empu Gandring menyampaikan pesan terakhirnya. Kimpu, mana keris saya? Ini kerismu Ken Arok yang sedang aku pahat. Jadi kau belum menyelesaikannya? Dasar kau. Ken Arok, besok kau pun akan mati oleh keris itu juga. Anak-anakmu, cucu-cucumu, dan semua raja akan mati oleh keris itu juga. Akhirnya, Empu Gandring meninggal dunia. Mendengar perkataan itu, Ken Arok sedikit takut. Pada suatu malam, Tunggul Amatung memanggil Ken Arok karena ada perihal kerajaan yang harus disampaikan. Di sisi lain, Ken Arok bersiasat untuk membunuh Tunggul Amatung. Ken Arok bersiap untuk membunuh Tunggul Amatung. Di luar, ada 3 selir yang sedang berjalan. Di depan ruangan Tunggul Amatung dan Ken Arok berada.
Akhirnya Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung, tapi pembunuhan itu terlihat oleh salah satu selir yang lewat. Iya yang mulia, ada apa Tuhan memanggil hamba? Kau adalah orang yang sangat aku percaya. Jangan kecewakan aku. Baik yang mulia. Beberapa bulan setelah kasus itu, Ken Arok diangkat menjadi raja dan berhasil memperistri Ken Dedes. Singkat cerita, Ken Arok juga memperistri Ken Umang, salah satu selir kerajaan di masa itu. Dia adalah Anusapati, yang cerdas dan berwibawa. Dan pada suatu hari, selir yang melihat pembunuhan yang dilakukan Ken Arok menceritakan semuanya kepada Anusapati. Di mana ayah? Ayahmu sudah tiada, nak. Jangan bercanda, bukankah Ken Arok itu ayahku? Ken Arok bukan ayahmu, dia hanya ayah angkatmu. Jadi siapa ayahku yang sebenarnya? Ayahmu adalah Tunggul Ametung. Tunggul Ametung, dia kan sudah mati. Iya, dan yang membunuh Tunggul Ametung adalah Ken Arok. Apa? Ken Arok yang membunuh ayahku? Awas saja kau Ken Arok, aku akan membunuhmu. Waktu semakin berlalu dan akhirnya Anusapati bersiap membalas dendam apa yang telah Ken Arok lakukan kepada ayahnya. Anusapati mencuri keris yang dipakai Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung dan akhirnya waktu itu tiba. Anusapati langsung membunuh Ken Arok. Ternyata kutukan Empu Gandring benar. Ken Arok terbunuh oleh kerisnya sendiri dari tangan anak angkatnya. Setelah kematian Ken Arok, Anusapati diangkat menjadi Raja Singasari. Ken Arok! Ya ada apa nak? Jangan panggil aku anak, dasar manusia biadab. Waktu telah berlalu, anak dari Ken Arok dan Ken Umang pun lahir. Dia adalah Tohjaya. Tohjaya mengetahui bahwa Anusapati membunuh ayahnya. Dia pun melancarkan siasatnya untuk membalas dendam kematian Ken Arok. Karena Tohjaya mengetahui kegemaran Anusapati yang tidak lain adalah menyambung ayam, dia mengundang Anusapati untuk menghadiri pertandingan sabung ayam di kediaman Tohjaya. Anusapati, aku akan membalas dendam atas kematian ayahku. Nyawa dibayar nyawa. Akhirnya Tohjaya hadir ke tempat sabung ayam. Di sana juga ada Anusapati yang sedang menyabung ayam. Karena keadaan lengah, keris yang dibawa Anusapati berhasil diambil oleh Tohjaya dan Tohjaya membunuh Anusapati dari belakang oleh keris Empu Gandring. Setelah kematian Anusapati, Tohjaya diangkat menjadi Raja Singasari selanjutnya. Tapi saat dia memerintah, Ranggawani yang merupakan anak Anusapati yang dibantu oleh Mahesa Cempaka yang merupakan anak dari Mahesa Wong Ateleng ingin membalas dendam perbuatan Tohjaya. Akhirnya terjadi sebuah perang saudara antara Ranggawani dan Tohjaya. Karena pasukan Ranggawani sedikit, Tohjaya hampir menang dalam peperangan tersebut. Cari Ranggawani dan Mahesa Cempaka, wahai lembu ampau, dan bunuh mereka. Baik yang mulia, aku dan pasukanku akan membunuh mereka. Di tengah perjalanan, Lembu Ampal sadar bahwa yang berhak atas tahta kerajaan sebenarnya adalah Ranggawani, yang merupakan cucu dari Tunggul Ametung. Oh, ternyata tahta kerajaan seharusnya milik Ranggawani. Akhirnya pasukan Ranggawani ditambah pasukan Lembu Ampal kembali ke tempat Tohjaya. Lembu ampal, apa yang kau lakukan? Apa kau telah membunuh Ranggawani? Aku masih hidup, Tohjaya. Apa? Kenapa kau tidak membunuh Ranggawani? Tahta kerajaan seharusnya milik Ranggawani. Kau tidak berhak. Apa yang kau bicarakan, lembu ampal? Dasar pengkhianat. Apa yang dia katakan benar. Kau tidak berhak menjadi raja. Diam kau Ranggawani, aku yang akan membunuhmu. Akhirnya perang terjadi dan Tohjaya kalah dengan keris Empu Gandring tertancap di dadanya. Setelah itu, Ranggawani naik tahta dengan gelar Sri Jaya Wisnudharma dibantu oleh Mahesa Cempaka dengan gelar Narasibumardi. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnudharma mengangkat putranya sebagai Yuvaraja atau Raja Muda dengan bermaksud untuk mempersiapkan putranya yang bernama Kartanagara menjadi seorang raja besar di Singasari. Karena Wisnudharma sakit keras, akhirnya pada tahun 1268 Masehi,
Kartanegara menjadi raja terakhir di kerajaan Singasari. Kartanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar di dalam sejarah kerajaan Singasari 1268 sampai 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pemelayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu penguasa Sumatera adalah kerajaan Dharmasraya. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimnya bukti Arca Amoghapasa yang dari kerajaan Singasari. Sebagai tanda persahabatan kedua negara, pada tahun 1284, Kartanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke kerajaan Singasari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun pemerintahan itu ditolak tegas oleh Kartanegara. Kitab Negara Kartagema menyebut bahwa daerah-daerah bawahan kerajaan Singasari di luar Jawa pada masa kerajaan Kartanegara antara lain Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bukulapura. Kerajaan Singasari yang disebut mengirimkan angkatan perangnya ke Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari raja kerajaan Kartanegara sendiri. Dalam serangan itu Raja Kartanegara mati terbunuh, sedangkan Raden Wijaya cucu Narasingamurti yang menjadi menantu Raja Kartanegara lolos dari maut. Berkat bantuan Arya Wiraraja, pemenang politik Kartanegara, ia kemudian diampuni oleh Jayakatwang dan diberi hak mendirikan desa Majapahit. Setelah runtuhnya kerajaan Singasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat kerajaan Tumapel Singasari pun berakhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.